Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai Curi Start TWK CPNS Full Penalaran nih teman-teman, supaya dapetin skor tertinggi TWK nih. Dan teman-teman bisa lulus passing grade CPNS nih teman-teman. Sebelum masuk ke soal dan pembahasan, teman-teman jangan lupa subscribe, like, share, dan juga buat teman-teman yang ingin bertanya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Soal yang pertama, berdasarkan rencana strategi pelaksanaan politik luar negeri Indonesia, disebutkan hubungan antar bangsa dalam segenap aspeknya yang dilakukan dalam suatu negara, meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam, dalam rangka mencapai tujuan nasional bangsa itu. Pernyataan tersebut merupakan pengertian dari A. Kedaulatan bangsa, B. Pelaksanaan hukum, C. Hubungan internasional, D. Pelaksanaan rencana pembangunan. Jawaban untuk soal nomor 1 adalah C. Hubungan internasional. Soal nomor 2, setiap pelaksanaan pembangunan nasional harus didasarkan atas nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pancasila mengandung konsekuensi yang sangat mendasar, yaitu sebagai A. Paradigma pembangunan, B. Ideologi bangsa, C. Sumber dari segala sumber hukum, D. Pandangan hidup. Jawaban untuk soal nomor 2 adalah A. Paradigma pembangunan. Soal nomor 3, salah satu nilai dasar yang memiliki fungsi utama untuk menyediakan kontrol demokratis, peran demokratis untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, peran konstitusional, dan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas peran belajar adalah nilai A. Tanggung jawab, B. Akuntabilitas, C. Integritas, D. Etika. Jawaban untuk soal nomor 3 adalah B. Akuntabilitas. Soal nomor 4, manifesti kesadaran nasional yang mengandung cita-cita dan pendorong bagi suatu bangsa, baik untuk merebut kemerdekaan atau mengenyahkan penjajahan, maupun sebagai pendorong untuk membangun dirinya maupun lingkungan masyarakat, bangsa dan negaranya, merupakan pengertian nasionalisme secara A. Objektif, B. Substantif, C. Politis, D. Luas. Jawaban untuk soal nomor 4 adalah C. Politis. Soal nomor 5, berikut ini yang termasuk upaya-upaya meningkatkan jiwa nasionalisme di sekolah adalah A. Memberikan pendidikan dini tentang sikap nasionalisme pada anak di sekolah. B. Selalu menggunakan produk-produk dalam negeri. C. Mempelajari dan melestarikan budaya dan kesenian daerah. D. Menanamkan sikap cinta tanah air dan menghormati jasa para pahlawan dengan ikut upacara setiap hari Senin. Jawaban untuk soal nomor 5 adalah D.
menanamkan sikap cinta tanah air, dan menghormati jasa para pahlawan dengan ikut upacara setiap hari Senin. Soal nomor 6, setiap pegawai ASN tidak boleh mengejar keuntungan pribadi atau instansinya belaka, tetapi pelayanan harus diberikan dengan maksud memperdayakan masyarakat, menciptakan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik, merupakan peran pegawai ASN sebagai A. Pelayan publik, B. Pegawai negara, C. Penyelenggaraan pembangunan nasional, D. Pelaksanaan kebijakan publik. Jawaban untuk soal nomor 6 adalah A. Pelayan publik. Soal nomor 7, dalam menjalankan tugas dalam pemerintahan, setiap pegawai wajib berpikir, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar, serta mengikuti kode etik dan kode perilaku integritas berikut ini, kecuali A. Tidak menunjukkan gaya hidup hedonisme di depan sesama pegawai, B. Tidak dengan sengaja bersikap, berkata, dan berperilaku yang tidak sesuai dengan identitas, C. Senantiasa bijak dalam penggunaan media sosial, D. Menyelesaikan tugas bertanggung jawab hingga tuntas. Jawaban untuk soal nomor 7 adalah D. Menyelesaikan tugas secara bertanggung jawab hingga tuntas. Soal nomor 8, dengan mencermati adanya berbagai kondisi masa lalu dan masa kini, serta tantangan masa depan, diperlukan pokok-pokok etika kehidupan berbangsa. Salah satunya adalah dengan mengimplementasikan etika penegakan hukum yang berkeadilan dalam lembaga peradilan yang dimaksudkan untuk A. Menghindarkan penggunaan hukum yang berpihak pada penguasa, B. Terwujudnya ketaatan terhadap hukum dan seluruh peraturan perundang-undangan, C. Menumbuhkan kesadaran bahwa tertib sosial, ketenangan, dan keteraturan hidup bersama, D. Menjamin tegaknya supremasi dan kepastian hukum. Jawaban untuk soal nomor 8 adalah C. Menumbuhkan kesadaran bahwa tertib sosial, ketenangan, dan keteraturan hidup bersama. Soal nomor 9, setiap negara mempunyai fungsi yang berhubungan erat dengan tujuan dibentuknya negara tersebut. Untuk itu, hal yang harus dilakukan negara adalah sebagai berikut, kecuali A. Melaksanaan ketertiban untuk mencapai ketujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, B. Membuat konsensus mengenai ideologi dan pandangan hidup bangsa tersebut, C. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, D. Mengusahakan pertahanan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar. Jawaban untuk soal nomor 9 adalah B. Membuat konsensus mengenai ideologi dan pandangan hidup bangsa tersebut. Soal nomor 10, salah satu perwujudan dari karakteristik nasional Indonesia adalah senantiasa menempatkan kepentingan
dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, serta memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik nasionalisme Indonesia dilandaskan pada Pancasila sila ke A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Keempat. Jawaban untuk soal nomor 10 adalah C. Ketiga. Soal nomor 11, berikut ini yang merupakan salah satu contoh sikap dan perilaku yang mencerminkan kesadaran berbangsa dan bernegara dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Mencintai, menjaga, dan melestarikan lingkungan hidup. B. Menjaga nama baik bangsa dan negara. C. Menjalankan hak dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. D. Memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jawaban untuk soal nomor 11 adalah C. Menjalankan hak dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Soal nomor 12, dampak dari tidak seimbangnya prinsip internasionalisme dan nasionalisme dalam perkembangan globalisasi adalah A. Terabaikannya HAM di negara-negara berkembang. B. Hilangnya identitas diri negara dan bangsa. C. Terbatasnya kedaulatan negara atas kepentingan negara maju. D. Sulitnya mendapatkan produk dalam negeri. Jawaban untuk soal nomor 12 adalah A. Terabaikannya HAM di negara-negara berkembang. Soal nomor 13, hubungan antara batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada hakikatnya adalah A. Penjabaran dari pokok pikiran di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. B. Norma-norma dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan isi pembukaan. C. Pembukaan merupakan kandungan utuh dari batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. D. Batang tubuh hanyalah pelengkap yang kemudian bisa diamandemen. Jawaban soal nomor 13 adalah A. Penjabaran dari pokok-pokok pikiran di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Soal nomor 14, kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan upaya privatisasi BUMN pada saat ini, apabila dikaji secara mendalam, dapat dipahami bahwa tujuan utamanya adalah A. Mengumpulkan pendapatan negara sebesar mungkin. B. Mengoptimalkan penggunaan tenaga. C. Mengatasi kelemahan manajemen. D. Mencapai peningkatan produksi. Jawaban untuk soal nomor 14 adalah D. Mencapai peningkatan produksi. Soal nomor 15, berikut ini adalah unsur-unsur utama dari program stabilisasi dan reformasi ekonomi nasional yang mendesak dan perlu dilakukan oleh pemerintahan yang baru adalah kecuali
A. Mewujudkan keadilan sosial. B. Meningkatkan keterbukaan. C. Mewujudkan efisiensi ekonomi. D. Penyelesaian hutang dunia usaha. Jawaban untuk soal nomor 15 adalah D. Penyelesaian utang dunia usaha. Oke, sekian dan terima kasih ya teman-teman. Semangat bagi pejuang CPNS 2023. Jangan menyerah. Dan teman-teman, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya teman-teman.